Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi samma nafsahu bil hakam al-hakimil muhkam al-qadil musallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'zam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukarram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala kanzikal mutalsam sayyidina maulana Muhammadin manba'il ilmi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ashabil judi wal karam, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama wal asatidz, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita malam ini kembali bisa berkumpul bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh barakah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ismu tasi wal ishrun min asma'illah al-husna al-hakam. Nama yang ke-29 daripada nama-nama Allah al-husna, yaitu Al-Hakam. Al-Hakam itu artinya yang menetapkan hukum atas segala makhluknya, yang menetapkan hukum atas segala makhluknya. Jadi disebut Al-Hakam. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, apa ghairallah abtagi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Al-An'am 114. Katakan wahai Rasul kepada umat, apakah aku mencari hakim selain Allah? Artinya aku tidak mencari hakim kepada selain Allah. Aku tidak mencari hukum selain kepada Allah. Dialah yang menurunkan kepada kalian akan kitab secara terperinci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Artinya Rasulullah di sini diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada umat, kepada manusia, hendaknya mereka itu menjadikan Allah sebagai hakim, sebagai yang memutuskan hukum. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Al-Maidah 50. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling baik keputusan itu adalah keputusan Allah bagi kaum yang beriman. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, al-Hakam huwa al-Hakimul muhkam wal qadil musallam alladzi la radda li hukmi wa la mu'aqqiba li qada'i. Al-Hakam itu ialah yang memutuskan hukum. Jadi yang membuat hukum, yang memutuskan hukum atas makhluknya, itu Al-Hakam. Yang tidak bisa seorang pun menolak hukum Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan hukum Allah.
Kalau Allah sudah menghukumkan A, maka itu akan berlaku. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membatalkan hukum Allah. Hukum bupati dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan? Gubernur bisa membatalkan. Presiden pun bikin hukum, ada mahkamah yang bisa membatalkan hukum presiden. Nah, kalau Allah membuat satu hukum, memutuskan satu hukum, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hukmihi annahu ja'ala al-jannata lil muttaqin wa ja'ala an-nara lil kafirin wal munafiqin wal zalimin wal fasiqin. Setengah daripada keputusan Allah telah memutuskan bahwa Allah menciptakan surga untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Itu sudah keputusan Allah, hukum Allah, kada bisa dirubah. Allah mencipta surga, lalu Allah menetapkan penghuni surga itu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan surat Ali Imran 133, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kada takwa kada akan bakal masuk surga. Siapapun kada akan bisa masuk surga kalau kada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah keputusan Allah. Orang yang di luar dari golongan muttaqin kada akan bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa harus menjunjung perintah Allah. Orang yang menjauhi larangannya. Nah, apabila kita selalu melaksanakan yang disuruh Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, kita disebut muttaqin, orang takwa. Nah, sehingga bisalah kita berharap kepada Allah untuk dimasukkan ke surganya. Kalau kita belum jadi orang takwa, nah kada bisa kita mengharap masuk surga. Karena Allah sudah menghukumkan, Allah sudah memutuskan surga itu hanya dimasuki oleh orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan bahwa neraka itu untuk orang-orang kafir. Itu ketetapan Allah. Wan-naru maswan lahum. Surat Muhammad ayat 12. Neraka itu ditetapkan Allah untuk orang yang kafir. Baik kafir dia menyembah berhala atau dia kafir menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan, berhala Tuhan. Allah Tuhan, bulan Tuhan. Atau orang yang sama sekali tidak mengakui Allah, ya kafir juga. Nah, itu ditetapkan oleh Allah tempatnya di neraka. Orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal min jahannam. Orang munafik itu ditetapkan Allah menempati neraka yang paling bawah. Munafik yang dimaksud di sini orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hati kadang mempercayai supaya dianggap orang muslim. Nah, supaya dianggap orang muslim dia mengucap 2 kalimat syahadat, hatinya kadang percaya. Itu munafik ini ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Allah menetapkan bahwa neraka itu untuk orang-orang yang zalim. Dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, inna a'tadna liz-zalimina nara. Kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim neraka.
orang yang zalim. Nah, ketetapan Allah, orang zalim itu di neraka. Orang-orang fasik, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Wa ammal ladzina fasaqu, orang-orang yang fasik, fa ma'wahumun nar, tempat mereka itu neraka. Nah, fasik artinya apa? Orang yang melakukan satu dosa besar dan kada tobat kepada Allah disebut fasik. Kalau dia mati, tempatnya di neraka. Orang yang melakukan satu dosa besar kada saling tobatan sampai mati, ngarannya fasik. Nah, ini wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang yang fasik, fama'wahumun nar, maka ditetapkan Allah tempatnya adalah neraka. Atau orang yang banyak berbuat dosa-dosa kecil, mengekali perbuatan dosa kecil, nah bisa juga disebut fasik. Ini orang Islam fasik ini. Jadi orang zalim bisa orang Islam dia zalim. Baik zalimnya kepada Allah, zalim kepada Allah, menghinakan Allah, mengeritik Allah. Nah, mengeritik Allah. Kenapa Allah macam ini? Nah, itu zalim sudah. Mengeritik kepada Allah atau mengeritik Rasulullah SAW, sudah zalim. Zalim kepada kaum muslimin, menggibah mereka, memfitnah mereka, mengadu domba mereka, mengambil harta mereka, membunuh, memukul mereka, zalim. Kada tobat mati. Nah, ini dijanjikan Allah, inna a'tadna lizzalimina nara, dalam surat Kahfi ayat 92. Allah menetapkan orang yang zalim itu disediakan Allah neraka. Para muhibbin rahimakum, itu hukum Allah sudah. Dan itu pasti jalan. Hukum Allah pasti terlaksana. Kada satu pun yang bisa membatalkan hukum Allah. Wa min hukmihi fil miras, setengah daripada keputusan Allah tentang waris mewaris, fil aulad pada anak, lidzakari mithlu hazzil unthayain, walil binti an-nisfu walil bintain fa aktsar as-sulusani. Allah menetapkan, Allah menghukumkan, kalau orang mati dia meninggalkan harta, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan, Allah menghukumkan yang laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Itu ketetapan dari Allah, kada bisa diganggu gugat oleh siapapun. Jadi kalau orang ini mati meninggalkan uang duit 1.500.000, anaknya ada 1 laki 1 perempuan, yang laki dapat 1 juta, yang perempuan 500. Itu hukum Allah. Jadi Allah sudah membuat hukum tentang waris mewaris. Bapak mayit dapat sekian, ibu kandung mayit dapat 1/6, kadang-kadang bisa dapat 1/3. Kalau anaknya kada ada laki-laki, binian aja, kalau 1 orang separuh, 2 orang lebih 2/3. Itu sudah hukum Allah, kada bisa dirumbak-rumbak lagi. Nah, bagaimana kalau orang ini waris, dia bersepakat bahwa bagi rata, kada usah makai hukum Allah. Nah, bagi rata aja dah kita kayak apa? Nah, laki-laki dapat 1 juga, bini-bini 1 juga, kada usah laki-laki dapat 2 bagian, sama akannya sudah rata. Ini namanya maulah hukum seorang. Maulah hukum seorang. Apakah itu boleh? Para ulama menjelaskan boleh dengan beberapa syarat. 1 syaratnya, tetap mengakui bahwa
hukum Allah itu yang terbaik. Tetap mengakui bahwa hukum Allah yang terbaik dalam hal membagi harta waris. Jangan menganggap kasihan ini baik kita bagi rata, jangan. Yang paling baik itu hukum Allah. Yang kedua syaratnya harus dijelaskan kepada semua pihak bagiannya masing-masing. Dijelaskan. Jadi sebelum disetujui harta waris itu bagi sama rata, mesti dibagikan kepada tiap-tiap orang jatahnya. Ikam dapat 50 juta. Adik ikam nang bini-bini dapat cuma 25 juta. Nah, kisahkan. Mama ikam dapat 40 juta. Abah dapat 20 juta. Nah, kisahkan semuaan. Sudah tahu semuaan. Nah, dengan ridha semuaan, lalu saling memberikan, yang lebih diberikannya kepada yang kurang, akhirnya jadi rata. Nah, itu dibolehkan. Jangan langsung. Kalau langsung tuh kada boleh. Ini harta abah kita bagi rata aja deh semuaan, itu kada boleh. Sampaikan dulu hukum Allah. Nah, jelaskan dulu hukum Allah kepada mereka dan katakan hukum Allah itu yang terbaik sebenarnya. Nah, cuma karena kita hendak macam ini, lalu ada syaratnya. Nah, beritahu masing-masing jatahnya berapa. Sudah tahu masing-masing jatahnya, inya bersedia menggugurkan lebihnya. Nah, hanyar itu dibolehkan menurut agama. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min hukmihi fil muamalah, setengah daripada keputusan hukum Allah pada perkara muamalah. Allah memutuskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah memutuskan bahwa jual beli itu halal. Riba itu haram. Kata kau lagi dibahas. Kayak apa mungkin kita sama pada rida, kita berhutang 1 juta, kenanya bayar 1.200.000, tapi kita sama pada senang kayak apa? Kada kawa, soalnya Allah kada senang. Allah kada senang. Amun patukannya sama pada senang, kada ada lagi zina. Kayak apa hukumnya berzina? Lakiannya senang, bininya senang, berarti Allah senang juga, kada tentu senang. Nah, jadi riba itu Allah kada senang. Walaupun kita senang. Nah, kadang-kadang Allah bisa senang kalau kita senang. Tapi ada perkara-perkara yang hukum Allah itu kada tergantung dengan ridhanya manusia. Seperti zina, riba. Nah, itu kada tahu suka-suka. Pokoknya Allah sudah memutuskan ini kada memerlukan keridhaan, kesenangan, kesukaan daripada hambanya. Ini mutlak. Yang dicari adalah kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hukmihi fil hudud, sebagian daripada ketetapan Allah tentang hudud. Wassariqu wassariqah faqta'u aydiyahuma. Pencuri, maling laki-laki, maling perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Itu hukum Allah. Itu hukum Allah. Kalau ada maling, baik laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Itu hukum Allah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma 100 jaldah. Seorang gadis yang berzina dengan seorang perjaka, pukul 100 kali pukulan. Itu hukum Allah. Kalau kada dilaksanakan hukum Allah, di akhirat kada akan selesai. Orang mencuri dihukum penjara 2 bulan. Di akhirat tetap dia masuk neraka. Kenapa? Karena hukum 2 bulan itu bukan hukum Allah. Bukan hukum Allah.
Orang yang melakukan zina hukum Allah, kalau yang berzina itu gadis dan perjaka pukul 100 kali. Ada orang berzina hukumannya penjara 2 bulan 3 bulan, di akhirat tetap dia akan dihukum Allah dengan neraka, karena hukum buatan manusia kada punya arti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada gunanya. Wa min hukmihi fil jinayah wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sin. Allah telah memutuskan, menghukumkan bahwa diri dibalas diri. Orang membunuh dengan sengaja mesti dibunuh. Orang yang mencungkil mata saudaranya dicungkil matanya. Orang yang memotong telinga saudaranya, potong telinganya. Orang yang merusak gigi saudaranya, rusak juga giginya. Itu hukum Allah. Dan hukum Allah berlaku. Kalau dalam dunia kada diberlakukan, di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita percaya bahwa sebagian di antara nama-nama Allah yang 99 itu ada nama Al-Hakam, artinya yang maha menetapkan hukum atas segala makhluknya. Al-mu'min bismillahil hakam, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hakam. Kita sudah beriman, kita percaya nama Allah itu ada Al-Hakam, kita percaya. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu namanya Al-Hakam, ayya'taqida anna hukmallah ahsanul ahkam. Kita mesti meyakini di dalam hati bahwa hukum Allah itu sebaik-baik hukum. Keputusan Allah itu sebaik-baik keputusan. Wa hukmahu a'lal ahkam, hukum Allah itu di atas segala hukum. Ada hukum Allah, ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum pemerintah. Pemerintah bulah hukum, adat bulah hukum, akal bulah hukum. Nah, ketiga-tiga hukum ini mesti di bawah daripada hukum Allah. Artinya kalau bertentangan dengan hukum Allah, semua hukum ini kada akan boleh dipakai oleh orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hakam itu. Jadi jangan sampai kita menerima hukum Allah itu dengan akal. Karena kalau kita menerima hukum Allah dengan hukum akal, kita akan tersesat, kada akan bisa menuju jalan yang benar. Ini hukumnya haram, itu Allah memutuskan haram. Bahasa kada masuk akal itu, jangan dipakai akal di situ. Akal itu olahan Allah, jangan sampai bisa mengalahkan hukum Allah. Nah, jadi hukum Allah jangan dicerna dengan akal, tapi cerna dengan iman. Banyak hukum Allah yang di luar akal kita. Nah, jadi kalau ada hukum akal bertentangan dengan hukum Allah, buang hukum akal, pakai hukum Allah. Kalau ada hukum adat bertentangan dengan hukum Allah, buang hukum adat. Kalau ada hukum pemerintah bertentangan dengan hukum Allah, jangan pakai hukum pemerintah. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Hakam itu. Kalau hukum pemerintah kada bertentangan dengan hukum Allah, kada jadi masalah. Hukum adat kada bertentangan dengan hukum Allah, kada jadi soal. Tapi kalau bertentangan, harus memilih. Kita memilih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah.
Allah menghukumkan. Hukum Allah itu bisa Quran, bisa hadis-hadis sahih atau hasan, hukum Allah. Bisa pula hukum Allah itu kesepakatan seluruh ulama, disebut hukum Allah. Di Quran kadada hukumnya, di hadis kadada hukumnya. Sepakat ulama itu haram, itu hukum Allah. Itu hukum Allah. Nah, contohnya kalau anjing, misal batis anjing. Batis anjing ini atau kulit anjing tersentuh awak kita, atau batis anjing menjajak pelatar kita, salah satunya basah, hukum Allah dibasuh itu 7 kali, salah satunya dengan tanah bercampur. Akal sampai sekarang kada bisa menerima itu. Akal kada bisa menerima. Kenapa anjing? Apa salahnya anjing? Kalau kambing menjajak, kenapa kada disoalkan? Ayam menjajak, anjing menjajak harus basuh. Basuhnya pun kada gampang-gampang. Pertama banyu campur tanah, kubui. Hanyar itu 6 kali banyu biasa, kubui, hanyar suci. Nah kalau kita menggunakan akal itu kada masuk akal. Nah, di luar daripada akal kita. Tapi kita beriman bahwa hukum Allah itu a'lal ahkam, paling tinggi dari segala hukum-hukum yang ada. Kesampingkan hukum lain bila sudah bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Hakam. Yang kedua, kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Hakam wa ayyahkuma bihukmin anzalahullahu ta'ala, bahwa kita mesti menghukumkan dengan hukum Allah. Nah, kalau sudah kita beriman dengan Al-Hakam, kalau kita menghukumkan sesuatu, mesti yang kita hukumkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hendak kita menghukumkan sesuatu dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dalam Al-Quranul Karim dicatat ada 3. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukumkan bukan dengan hukum Allah, itu orang kafir. Maka dia menjadi kafir. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukumkan dengan bukan hukum Allah, dia orang yang zalim. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang menghukumkan dengan hukum selain hukum Allah, maka dia orang fasik. 3. Ada pencuri yang dicurinya sekian banyak. Berapa dicurinya? 1 on emas. Dia curi dalam lemari emas. Dapat malingnya. Di sidang diputuskan malingnya dihukum 5 bulan penjara. Ini berarti kada menghukumkan dengan hukum Allah. Bisa kafir ini orang, bisa zalim ini orang, bisa fasik. 3. Apabila dia menganggap bahwa potong tangan itu kada sesuai, kada adil. Yang adil itu ya 6 bulan. Kafir dah orang ini. Kafir. Mengatakan hukum Allah kada adil. Orang mencuntan saun dihukum 6 bulan patak tangan lah, itu kada adil, kada peri kemanusiaan. Paling-paling setahun ya sadang. Ini hakim kafir. Menganggap hukum Allah kada adil, hukum Allah kada peri kemanusiaan. Nah, kalau si hakim ini menghukum maling mencuri 1 on emas dalam lemari dicurinya, dihukum hakim 6 bulan. Kenapa hakim menghukum 6 bulan?
Ujar hakim, aku tahu hukum Allah itu putung tangan. Itu hukum yang paling baik sudah. Cuma karena aku hendak menghukuminya ini 6 bulan. Nah maka hakim ini zalim, kada sempat kepada kafir. Sebab dia masih mengakui hukum Allah yang terbaik. Cuma aku hendak 6 bulan jernya. Kepada maka hukum Allah. Walaupun hukum Allah yang paling baik, tapi aku hendak menghukum 6 bulan aja. Nah ini zalim hakimnya. Nah yang ketiga, orang mencuri emas 1 un dalam lemari, tangkap, dihukum, diputuskan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Aku tahu hukum Allah potong tangan, dan hukum itu yang terbaik aku tahu. Tapi aku marah soal ini 6 bulan aja. Ini fasik orang nih. Hakim ini fasik. Nah itu risiko kalau kita menghukumkan sesuatu dengan bukan hukum Allah. Bila kada kafir, bila kada zalim atau fasik. Itu sudah jelas dalam Al-Quranul Karim. Quran yang menyebutkan, bukan hadis, bukan ulama, tapi Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang kada menghukumkan dengan hukum Allah bisa kafir. Kalau menganggap hukumnya lebih baik dari hukum Allah, kafir. Atau hukum Allah lebih baik, cuma aku hendak kayak ini aja, zalim. Atau hukum Allah lebih baik, cuma aku maras lawaninya, fasik. Nah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hakam, dia pasti menghukumkan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada akan menghukumkan sesuatu dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, bukan berarti kita kada boleh memakai hukum adat, bukan berarti. Boleh kita pakai hukum adat, tapi ingat, jangan sampai hukum adat ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hukum adatnya bertentangan dengan hukum Allah, jangan dipakai hukum adat. Bukan berarti kita kada boleh menurut hukum pemerintah, kada. Boleh kita taat kepada hukum pemerintah, asalkan hukum pemerintah itu kada bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemerintah kalau hendak sepeda motor ulah SIM kada jadi masalah. Agama kada melarang kita berulah SIM. Cuma kalau pemerintah menghukumkan ulah SIM, makan babi maka kada kawa kita. Makan babi itu dilarang dalam agama. Jadi taati hukum pemerintah, laksanakan hukum adat, tapi kita ingat bahwa hukum yang tertinggi itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kada bertentangan dengan hukum Allah, kita laksanakan hukum adat, kita laksanakan hukum pemerintah. Nah, itu yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami dalam dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan. Kayak apa cara supaya dapat kebaikan dunia, dapat kebaikan akhirat? Caranya taati 3 hukum. Taati hukum Allah, taati hukum pemerintah, taati hukum adat. Kita akan selamat dunia akhirat. Kita melaksanakan hukum adat, taati, kada disambat orang kita. Taati hukum pemerintah, kada bakal ke penjara kita. Taati hukum Allah, ke surga kita matinya. Nah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemerintah wajib maulah SIM, kada perlu. Allah kagak nyuruh bulah SIM, tangkap orang ini jalan juga kan ya. Ini tangkap orang. Itu dalam dunia kada hasanah ngarannya, tangkap penjara. Nah, supaya dalam dunia ini hasanah, taati peraturan pemerintah, taati hukum adat supaya jangan disambati orang. Tapi tetap hukum Allah yang paling tinggi. Apabila bertentangan dengan hukum Allah, hukum siapa juga pun, kita mesti mengambil hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti keimanan kita kepada nama Allah yang ke-29 Al-Hakam ini. Allah yang maha memutuskan hukum. Nah kemudian selanjutnya nama Allah yang ke-30 Al-Adal.
لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العافية والموافقة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتخرجنا من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها صالحين بخير في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم زيادة في الدين وبركة من الأمور وسلام الجسم وحسن الرزق وتوبة قبل الموت، سعادة عند الموت وفرحة بعد الموت، وعفوا من الحساب ومن العذاب ونصيبا من الحزن، وارزقنا بكرم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم لب أمة سيدنا محمد. توسلنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك تسمع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم